MUI ya, Majelis Ulama Indonesia, untuk mengontrol sekian banyak ormas Islam ini. Sama dengan KNPI, banyak OKP kepemudaan, organisasi kepemudaan. Bagaimana OKP ini tetap terkontrol oleh pemerintah, termanage dan terkuasai, diciptakan namanya KNPI, dibiayai. Jadi strategi politik orde baru saja MUI ini sebenarnya. Harusnya sekarang ini pemerintah mulai berpikir, jangan habis banyak anggaran nanti untuk membiayai MUI, padahal fungsinya ya sama dengan ormas Islam yang ada. Jadi kenapa harus diperlakukan istimewa untuk MUI gitu. Penyelenggara negara ini yang abang nilai seolah-olah keputusan MUI itu sudah keputusan Tuhan, sudah harus diikuti dan dijalankan. Jadi mereka menjalankan negara ini, sikit-sikit tanya MUI, ya kan? Ini bagaimana? Kan sudah salah kaprah dalam menjalankan negara. Masalah tinta itu kan hanya sekejap. Tinta tidak ada yang bernilai haram dan halal, gitu. Apa ada tinta dari darah? Ya, timbul logika kita kan. Darah itu juga bisa dihilangkan. Kalaupun darah itu najis, ketika mau sholat ya kan bisa dibasuh. Kalaupun tinta itu terbuat dari darah. Jadi kan kalau menurut abang ya secara pribadi, ini MUI ini hanya mau menunjukkan eksistensinya, powernya, kekuasaannya dia, bahwa dialah yang menentukan. Karena apa, sebelumnya wakil presiden dari MUI. Jadi MUI ini sudah mendapat tempat di negeri ini, sudah menjadi lembaga eksklusif jadinya. Ada khusus. Ya? Ada khusus, istimewa. Wah, dulu kami berhasil, ketua kami menjadi wakil presiden. Nah, seolah-olah menjadi rebutan nih jabatan di MUI. Siapa yang menjadi ketuanya akan dipandang secara nasional. Mulailah sadar penyelenggara negara, baik eksekutif, legislatif. MUI itu sama dengan ormas Islam. Bukan dia yang menentukan ini boleh, tidak boleh, halal dan haram, bukan. Semua ormas Islam ada ulamanya. Cukup tanya aja. Warga NU tanya kepada ulama NU-nya. Warga Muhammadiyah tanya kepada ulama yang ada Muhammadiyah. Apakah ada ulama di Muhammadiyah itu? Apakah ada ulama di NU itu? Kan ada gitu. Kalau dibilang tadi status MUI mau dinaikkan menjadi lembaga negara, itu tinggal persetujuan DPR, ya kan? Dia menjadi apa dia di negeri ini? Apakah staf ahli Kementerian Agama di bidang agama Islam? Karena kan Kementerian Agama ini berarti ada 6 agama di situ melalui Kepres ya. Bukan berarti Indonesia itu hanya mengizinkan 6 agama. Bukan berarti membatalkan kebebasan masyarakat untuk memeluk agama sesuai keyakinannya. Boleh aja agama yang lain juga. Nah, boleh jadi MUI ini dia digabungkan ke Kementerian Agama. Khususnya agama Islam, di situ dia sebagai ahlinya gitu kan. Atau memang ya kita nggak boleh juga memang membatasi orang untuk berserikat berkumpul. Boleh mereka mengataskan diri mereka sebagai organisasi gabungan ulama, ya kan gitu. Boleh aja, tapi ya harusnya bersifat sama dengan ormas Islam yang lain. Tidak ada kelebihan dia. Ini kan seolah-olah di antara ormas Islam yang ada, MUI ini lebih unggul gitu, lebih didengar. Nah, itu sikap jadi masyarakat. Jadi kiblat. Ya, jadikan aja dia lembaga pemerintah, menjadi bagian dari Kementerian Agama. Statusnya gitu. Ada lagi ICMI misalnya, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Itu ormas juga. Yang diketuai Habibie ya? Dulunya. Jadi perlakuan sama terhadap ormas Islam. Ini banyak ormas-ormas yang berhaluan, kita bilang berasaskan Pancasila, jiwa nasionalis, ya protes sebenarnya. Seperti kita dengar ada Galarua, sudah mulai gerah mereka gitu. Seolah-olah MUI ini terlalu istimewa di negeri ini. Padahal statusnya hanya sebatas ormas. Bahkan tinta aja harus label halal dari MUI. Siapa MUI kan gitu. Nggak mungkin juga tinta itu mengganggu. Dengan alasan kemarin kan ada berita supaya tidak menghalangi air wudhu gitu kan. Ya, masa setebal apa tinta itu sehingga tertutup tangan untuk tidak bisa berwudhu gitu. Nah, kan ya,
seolah-olah kita kaji secara logika ya aneh-aneh aja. Nah, kalaupun dia mau sholat kita bilang, kan bisa di waktu dia memakai tinta itu kan hanya beberapa saat, kan bisa dia hilangkan. Misalnya dia nyoblos setelah sholat zuhur atau sebelum sholat zuhur. Sebelum sholat zuhur ya kalau mau wudu ya tinggal dihapus, kan ada penghapusnya tinta itu. Hanya tipis. Najis juga banyak, nanti ulama fikih berbeda pendapat. Kalau hanya darah hanya kecil itu dimaafkan. Bahkan ketika sholat pun kita kalau ada berdarah kena darah nyamuk itu masih boleh gitu. Dimaafkan satu pendapat. Jadi jangan terlalu berlebihan lah MUI mengatasnamakan agama, padahal dia sebenarnya ingin eksistensinya. Artinya juga Bang, kita juga menginginkan Bang, jangan sampai MUI ini kan membawa label Islam. Ya. Jangan sampai kebijakan ataupun seperti kayak ketetapan ya Bang, yang mengakibatkan seolah-olah seperti itulah gambaran Islam sebenarnya, padahal bukan. Ya. Aku secara pribadi selaku warga negara, dia menyatakan MUI bukan ulama bagi aku. Karena aku juga memiliki kriteria ulama itu seperti apa. Tapi kalau yang seperti kuliah gambaran-gambaran MUI yang saat ini itu bukan ulama. Jangan sampai nanti orang-orang yang memang tidak suka terhadap Islam terutama itu semakin anti terhadap Islam gara-gara ulah. Gitu. Jadi dengan kata lain MUI udah buat keonaran. Ini kasus di Medan. Ada seorang ulama terkemuka, Anwar Wali. Mereka tuduhkan penyebar ajaran sesat juga. Padahal pengikutnya banyak. Perdana Menteri Malaysia pun yang menjadikan dia sebagai ulama. Jadi ulama itu kan pewaris Nabi. Siapa anggotamu itu? Siapa yang mengatakan semua anggotamu itu ulama? Padahal kalau kita lihat sejarah terjadinya MUI, itu Buya Hamka dan Kiai Hapa dan dari NU, mereka berkelakar atau berseluruh. Kita disuruh untuk buat MUI. Siapa di antara kita nih yang ulama ya? Mereka takut mengatakan dirinya ulama. Karena ulama itu yang jelas dia punya umat. Kalau dia nggak punya umat, siapa yang mengatakan dia ulama? Nah, tadi Abang belum jelaskan tadi pendiri MUI itu siapa. Ya, itu yang saya ingat salah satunya Buya Hamka. Dan pada akhirnya bagaimana Buya Hamka? Buya Hamka kan keluar MUI karena dia nggak mau didikte oleh pemerintah. Dan dia sendiri salah satu juga orang yang mengatakan siapa ulama? Ya, apakah Pak ulama? Olil Nafis atau siapa? Nanti boleh dicari lah. Bukan, kalau Bapak aja bukan ulama, apalagi saya, kata Buya Hamka. Nah, jadi mereka menghindar dari sebutan ulama. Artinya pendiri MUI sendiri, MUI sendiri pendirinya itu takut menyatakan dirinya ulama. Konon yang sekarang ini pesok gitu merasa aku ulama. Hebat banget gitu. Gitu. Karena kriteria ulama itu kan dia menjadi pewaris Nabi. Nabi ada umatnya. Nah, ulama di situ harusnya ada umatnya gitu, yang dia pimpin, yang dia bina. Jadi boleh dibilang orang-orang yang duduk di MUI itu, siapa yang mengatakan dia ulama? Gitu. Justru yang ulama itu, yang mereka tuduhkan sesat itu, Anwar Wali tadi, yang dari Aceh, pengikutnya udah ratusan juta, ribuan gitu. Mancanegara. Mereka pula yang menduduhkan beliau sesat, gara-gara tafsiran beliau Qul huwallahu ahad itu. Karena pengetahuan MUI belum sampai di situ. Pengetahuan tentang Tuhan gitu. Nah, ini harus dapat kritikan nih negeri ini. Memandang MUI, jangan sampai MUI ini dipandang sudah menjadi Tuhan di negeri ini. Jadi apa-apa ditanya MUI. MUI itu hanya ormas Islam. Ya, alhamdulillah mungkin episode kita kali ini kita sudahi dulu Bang ya, sampai di sini perihal tentang MUI ini Bang ya. Oke, lain waktu kita akan berjumpa kembali dengan tema dan topik yang berbeda lagi tentunya. Baiklah, kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam persatuan. Ahad.